Alfonso yang bijak, kisah sang raja dari Kastilia. Di bawah langit cerah Kastilia. Pada musim gugur tahun 1221, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak dijuluki El Sabiosi. Bijak, ia dilahirkan di Toledo, kota penuh sejarah dan keagungan. Dari pasangan Raja Ferdinand yang suci dan Ratu Beatrice dari Swabia, cucu dari Kaisar Romawi suci Friedrich Barbarossa. Darah kebijaksanaan dan kekuasaan mengalir dalam nadi Alfonso kecil. Masa kecil sang pangeran, Alfonso tumbuh di istana yang tak hanya megah, tetapi juga penuh buku dan pelajaran. Berbeda dari pangeran-pangeran lain yang hanya dididik untuk memegang pedang, Alfonso disuguhkan karya-karya Aristoteles, Al-Quran dalam terjemahan Latin, dan puisi-puisi Arab dari Cordoba. Ia belajar bahasa Latin, Arab, Ibrani, dan Kastilia. Ia menulis puisi sendiri saat usianya baru mencapai 12 musim dingin. Di ruang sunyi perpustakaan istana, Alfonso menemukan keindahan dunia yang luas. Ia mendengarkan para cendekiawan Yahudi dan Muslim berdiskusi dengan para imam Kristen. Dan ia belajar bahwa hikmah tak mengenal agama. Saat ayahnya pergi berperang, Alfonso belajar bukan hanya strategi dan hukum, tapi juga harmoni. Menjadi raja pada tahun 1252. Setelah kematian Ferdinand yang suci, Alfonso diangkat menjadi Raja Kastilia dan Leon. Mahkota di kepalanya bukan sekadar lambang kekuasaan, tapi beban tanggung jawab yang berat. Namun ia bukan raja seperti yang lazim. Di tengah perang dan politik, Alfonso memegang pena dan membuka pintu istananya untuk para ilmuwan, penyair, filsuf, dan astronom. Pusat pengetahuan Eropa. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berdirinya Sekolah Toledo. Sebuah pusat penerjemahan dan penelitian yang menyatukan cendekiawan dari 3 agama besar. Di sana, karya-karya ilmiah Yunani, Arab, dan Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Kastilia. Alfonso mendukung penggunaan bahasa Kastilia sebagai bahasa ilmu dan hukum sebuah revolusi budaya. Ia memerintahkan penyusunan Las Partidas, sebuah kumpulan hukum yang akan memengaruhi sistem hukum Spanyol berabad-abad setelah wafatnya. Dengan kata-kata yang mengandung kebijaksanaan, hukum-hukum ini mengangkat martabat rakyat, memperkuat hak kaum perempuan, dan menyeimbangkan kekuasaan raja, astronomi dan musik surgawi. Alfonso bukan hanya seorang raja dan hukumwan, tetapi juga pencinta langit. Ia memimpin pembuatan tablas Alfonsina tabel astronomi yang digunakan hingga masa Galileo. Ia mempertemukan para ahli bintang dari berbagai negeri, dan dengan mereka menghitung gerakan benda-benda langit. Dalam musik, ia adalah penggubah puisi dan lagu. Pujian kepada Perawan Maria, Cantigas de Santa Maria, kumpulan ratusan lagu rohani dalam bahasa Galicia Portugis, menunjukkan sisi lembut sang raja. Ia mempersembahkannya kepada Bunda Maria sebagai pelindung rakyat dan kerajaannya. Cita-cita menjadi kaisar, namun tidak semua berjalan mulus. Alfonso bermimpi menjadi kaisar Romawi suci, mengklaim hak atas tahta dari garis keturunan ibunya. Ia menghabiskan waktu dan harta demi kampanye yang gagal, dan hal itu membuatnya kehilangan dukungan para bangsawan dan gereja. Di akhir masa pemerintahannya, ia menghadapi pemberontakan dari anaknya sendiri, Sancho. Sang raja tua diasingkan ke Seville, dikelilingi oleh buku, manuskrip, dan ingatan masa kejayaan. Akhir hidup sang bijak. Pada musim semi tahun 1284, di kamar sunyi istana Seville, Alfonso yang bijak mengembuskan napas terakhirnya. Ia wafat bukan sebagai raja yang menang dalam sebuah pertempuran, tapi sebagai pelita akal dalam zaman kegelapan. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari benteng atau mahkota, ilmu, hukum, musik, dan kebijaksanaan yang abadi. Warisan sang raja, Alfonso X adalah jembatan antara timur dan barat, masa lalu dan masa depan. Ia mengubah wajah ilmu pengetahuan di Eropa, menjadikan Kastilia pusat pencerahan di tengah abad yang keras. Dan hingga hari ini, dunia masih mengenangnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai cahaya kebijaksanaan di masa silam. Alfonso yang bijak, cahaya di tengah abad gelap. Bab 1, Putra Langit Toledo. Langit Toledo sore itu berwarna emas. Menara-menara masjid, gereja, dan sinagoga berdiri dalam siluet damai, seolah-olah 3 agama bersatu, menyambut lahirnya seorang anak yang akan mengubah sejarah. Di dalam istana, jeritan pertama Alfonso terdengar seperti nyanyian takbir. Namakan dia Alfonso,
bisik Ratu Beatrice, keringat dingin membasahi dahinya. Raja Ferdinand menggenggam tangan istrinya. Semoga ia menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Dari usia 5 tahun, Alfonso kecil lebih banyak terlihat di ruang baca istana daripada di arena latihan senjata. Ia duduk bersila di atas karpet Persia, mengamati kitab yang bahkan para penasihat ayahnya tak mampu pahami. "Kenapa langit malam selalu berubah, Guru?" tanyanya pada salah satu cendekia Yahudi di istana. "Karena Tuhan menulis rahasianya dalam gerakan bintang, wahai pangeran." Dan Alfonso pun bertekad, jika Tuhan menyembunyikan ilmu di langit dan bahasa, maka ia akan mempelajarinya semua. Bab 2, Mahkota dan Panah. Tahun 1252, suasana duka menyelimuti istana ketika Ferdinand yang suci meninggal. Alfonso, kini 31 tahun, berdiri dengan mata penuh luka di hadapan rakyatnya. Pedang ayahnya ada di tangannya, tapi bukan itu yang memberatkannya. "Hari ini aku tidak hanya mewarisi tahta," katanya di hadapan rakyat. "Aku mewarisi janji bahwa ilmu harus menuntun kekuasaan." Sebagai raja, Alfonso membuka gerbang istana bagi para filsuf Muslim dari Granada, para penulis Yahudi dari Cordoba, dan para ilmuwan Kristen dari seluruh Eropa. Ia memerintahkan terjemahan ulang karya-karya besar Euclid, Galen, Ptolemy, bahkan Ibn Rushd dan Al-Farabi. Dari ruang marmer sekolah Toledo, lahirlah semangat baru Eropa. Bab 3, Bahasa para rakyat. "Apa gunanya hukum jika hanya dipahami oleh kaum rohaniwan?" tanya Alfonso kepada para penasihatnya. Maka lahirlah Las Partidas, disusun dalam bahasa Kastilia, bukan Latin. Ia memerintahkan agar rakyat dapat membacanya, mempelajarinya, dan menuntut keadilan darinya. "Bila hukum adalah suara raja," katanya, "maka biarkan rakyat memahami suara itu." Ia sendiri mengulas naskah-naskah, menulis ulang pasal-pasal, dan menambahkan komentar dalam margin. Bab 4, Di antara langit dan bumi. Di malam-malam sepi, sang raja memandang bintang dari balkon istana di Burgos. Di hadapannya terbentang langit, dan dalam tangannya, pena dan bagan pergerakan planet. "Bintang-bintang ini, mereka lebih teratur dari dewan bangsawanku," gumamnya. Ia memimpin pembuatan tablas Alfonsinas, bekerja berdampingan dengan para astronom Muslim dan Yahudi. Dan dari perhitungan itulah, ratusan tahun kemudian, Galileo menemukan jalannya. Bab 5, Lagu untuk Maria. Namun Alfonso bukan hanya raja dan ilmuwan, ia juga penyair. Dalam senandung lembut, ia menulis Cantigas di Santa Maria. Lagu-lagu itu menggambarkan mukjizat, harapan, dan cinta kepada Bunda Maria. Alfonso menulis tidak hanya dengan iman, tapi dengan jiwa. "Jika aku gagal sebagai raja dunia," katanya, "biarlah aku menjadi penyanyi surga." Bab 6, Mimpi Kekaisaran. Obsesi lamanya mewarisi gelar Kaisar Romawi Suci. Dari garis ibunya mendorongnya ke dalam peperangan diplomatik yang rumit. Ia mengirim utusan ke Paus, memohon pengakuan, bersekutu, berkhianat, dan kehilangan. "Tidak semua tahta bisa dimenangkan," katanya pada istrinya. "Tapi aku tak bisa berhenti bermimpi." Bab 7, Pengkhianatan darah. Putranya, Sancho, yang dulu bermain di pangkuannya, kini mengangkat senjata melawan sang ayah. "Bukan karena aku benci ayah," kata Sancho dalam pertemuan terakhir mereka, "tapi karena ayah terlalu mencintai langit dan lupa menatap bumi." Alfonso menatap anaknya, bukan dengan marah, tapi dengan sedih. "Seandainya kau tahu, nak, betapa bumi ini pun hanya bayangan langit." Ia diasingkan ke Seville, tahta diambil, tapi dalam sunyi, ia menulis, menyusun, dan mengawasi generasi mendatang dengan harapan. Bab 8, Wafatnya Sang Bijak. Tahun 1284, musim semi. Dalam kamar sunyi, ia menatap langit terakhir. Jari-jarinya menggenggam halaman kitabnya, dan suaranya berbisik lemah. "Aku bukan kaisar, tapi aku telah menciptakan kerajaan yang tak dapat diruntuhkan oleh pedang." Ia wafat sebagai raja yang kehilangan kekuasaan, namun mewariskan kejayaan akal, ilmu, dan kedamaian lintas agama yang hidup berabad-abad. Setelah tubuhnya menjadi tanah, penutup, warisan kekal, Alfonso Alsabio bukan sekadar raja. Ia adalah pelita yang menyala di lorong gelap abad pertengahan. Ia membuktikan bahwa pena mampu menyanyi pedang, bahwa dialog mampu melampaui batas iman, dan bahwa raja sejati adalah mereka yang mengangkat rakyat dengan ilmu, bukan menundukkannya dengan ketakutan. "Jika Tuhan berkonsultasi padaku saat
menciptakan alam semesta, aku akan membuatnya lebih sederhana, dikenal sebagai kutipan legendaris Alfonso setelah mempelajari kerumitan perhitungan astronomi. Jika tiga agama bisa duduk dalam satu ruangan dan berdiskusi tentang bintang, maka dunia tak seharusnya penuh perang. Yang paling berkuasa bukan yang memerintah dengan ketakutan, tapi yang didengar karena kebijaksanaannya. Aku lebih memilih pena yang tajam daripada pedang yang tumpul. Ketika bahasa rakyat menjadi bahasa hukum, maka keadilan bisa menjangkau semua. Pengetahuan bukan milik para raja, melainkan milik mereka yang mencarinya dengan jujur. Seorang raja mati, tetapi hukum dan pengetahuan yang ia tinggalkan dapat memerintah 1000 tahun lagi. Buku-buku adalah benteng paling kokoh yang pernah dibangun manusia. Hukum harus seperti musik tersusun, harmonis, dan menyentuh jiwa yang mendengarnya. Mereka yang bernyanyi untuk surga juga menyembuhkan bumi.